layak nggak dapat 12 piala? Oh, udah pasti enggak, Mas. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian nih? Nah, sekarang nih sudah bergabung kembali dengan saya, teman Kongko BB69. Siapa lagi kalau bukan Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Halo, Mas? halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat-sehat. Gimana nih, Mas? Sehat? Sehat-sehat Mas, sehat. Aman? Sehat, aman, aman. Oke, Mas. Nah, pada malam hari ini nih kita akan membahas sebuah film yang mendapatkan nominasi 17 nominasi Piala Citra, terus habis itu berhasil meraih atau menggait 12 piala. Nah, ini termasuk yang banyak nih istilahnya ini ya. Cari bukti kalau gue dikerjain. Gue mau nyolong data dari HP anak-anak. Mungkin gak ya kak? Kalau minuman saya dikasih obat. Jadi istilahnya bisa bilang ini nih sebuah film yang dianggap bukan film Fenomenal. fenomenal dan bukan film kalengan istilah kalau Mas bilang ya. Bukan film kaleng-kaleng istilahnya gitu, seperti itu ya. Nah, Ini gue ingat banget Mas, ini dua bulan lalu nih sempet di, apa ya Mas ya, sempet tuh di protes salah satu sutradara terkenal Indonesia juga ya tentang ini nominasi-nominasi ini. Tapi ya setelah kita tonton ya ntar kita tuangkan lah Mas. hmm, 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 hmm. Oke, nah ini film ini sendiri pun kan disutradarai oleh Reka Banuteja, terus habis itu pemerannya ini ada Shenina Sinamon, Chico Kurniawan, Lutesa, Jerome Kurnia, Dea Painendra, Gulio Parengkuan, Lukman Sardi, ada Ibu Ruth Marini, Mian Tiara, dan masih beberapa orang lagi nih. Nah, film Mm-mm. ini ya sempat kontroversi karena ternyata itu ada salah satu co-writer itu nyangkut dengan suatu kasus yang ternyata ini diangkat menjadi tema ini nih, seperti itu. Nah, ini kan jadi istilahnya sempat berbincangan segala macam, tapi kali ini kita bahas mengenai filmnya dulu aja. Nah, Mm. Mas, waktu pertama kali menonton film ini nih ada ekspektasi gak dalam arti apa yang diharapin atau saya udahlah ini apa sih ini kan ini disarankan oleh disuruh nih oleh temannya nih untuk nonton nih, coba nih nonton nih. Nah, itu Salah gimana? satunya Mas Bebe, Mas. Jujur ya, ini salah satunya Mas Bebe kan yang suruh aku nonton nih. Katanya Mas sampai bilang, ini saya udah tungguin dari jam 2 nih, mulanya kapan? Wah, berarti gue bilang nih ada sesuatu yang spesial nih, sampai Mas Bebe nungguin jam rilisnya di televisi Netflix kita, Mas. Hmm. Bukan TVRI kita ya, Mas ya. Kan orang kan televisi nasional Indonesia, ini enggak. Televisi Netflix Indonesia, Mas. Udah Itu jadi udah kita TV anggap televisi nasional. kita ya. Itu udah TV nasional, soalnya Netflix sekarang, Mas. Udah paling, ibaratnya TVRI ya, tahun 90 lah. Hmm, hmm, Nah, dan gue ya tentu aja gue cukup ini sih Mas, apa Mas, cukup penasaran Mas, yang Mas bilang sampai bilang nungguin rilisnya di hari apa tuh, hari Jumat atau hari Kamis ya Mas ya. hmm, hmm. Terus Akhirnya habis itu, pagi-paginya tuh Mas, pagi-paginya Mas bangun tidur jam setengah 6 pagi, gue ingat banget tuh Mas, gue tonton tuh Mas, hmm, dalam suasana ya kayak pagi lah, gue benar-benar kayak pagi, dan tuh gue tonton full Mas. Itu film, termasuk film yang sampai sekarang apa ya, maksudnya sampai sekarang kita podcast itu adalah film yang terakhir gue tonton itu Mas. hmm, hmm. Oke, gimana gimana? Nah, berarti Film pas waktu nonton itu baca-baca dulu gak atau tentu istilahnya saja baca lihat poster atau apa? baca Mas, baca Hmm, sekilas, tapi yang gue bilang, yang Mas bilang, atau dan juga gue lihat sekilas kan nih 12 pemenang FFI nih Mas, ibaratnya Mas, ini hmm, ibaratnya udah ajang paling bergengsi di Indonesia ibaratnya Mas ya. Jadi dia betul. mendapatkan 12 piala dari 17 nominasi, dan gue dengar kan ini kan termasuk rekor ya, Hmm, paling banyak kayak 10 nih, 12 nih. hmm, Gue sih nggak terlalu merhatiin Mas itunya Mas, pemenang-pemenangnya apa-apa aja tuh Mas. hmm. Tapi gue inget tuh ada pemeran, eh, pendukung apa, Pemeran aktor pria. pria, terus Hmm, best movie-nya juga ya, motion hmm, picture gitu ya Mas ya. Terus betul. sinematografi juga menang, penulisnya juga menang ya Mas ya. Hmm, hmm, Ini sih film memang, jujur Mas, makanya gue nih opini gue ya Mas ya. hmm, hmm, Ini sudut pandang gue ya, jadi gue bebas untuk berpendapat dan juga bebas untuk
mengemukakan pendapat, Mas. Iya Pertama gue emang dong. kan kan bener, semuanya kan pasti kan eh, berdasarkan apa yang kita spontanitas ya. tonton. Ya, Jadi bukan pertama secara nih gue teknikal. secara teknikal ini gue ngeliat ini satu film yang sebenarnya secara idenya, Mas ya, idenya ini menurut gue nih brilian, Mas. Ide cerita ini brilian, Mas. Tapi gue sempat dalam kurung nanya, Mas, ini sebenarnya terinspirasi kan, Mas, sama ini film-film tipe kayak gini ya, Mas. Gue udah analisa, Mas, dari 2 jam itu, Mas. Ini kayak ibarat ini film seperti ini kayak terinspirasi dari film luar, Mas. Terinspirasi apakah, tapi enggak, maksud gue tuh apakah sang penulis terinspirasi sama film-film ataupun cerita dari luar yang mungkin nggak familiar di Indonesia, Mas. Soalnya ceritanya, Mas ya, untuk penonton Indonesia menurut gue ya, Mas ya, untuk penonton Indonesia tuh seolah-olah memang sih ini kan emang masalah kayak pelecehan seksual, perundungan sosial itu kan memang lagi masih banyak dibahas di Indonesia, tapi kayak untuk produksi tahun 2000 ya, Mas ya, 2020 kan dia kan mulai produksinya kalau salah ya. 2020 itu seolah kayaknya apakah ide ceritanya benar-benar orisinil gitu, benar-benar dari sang penulis, benar-benar tuh nggak ada referensi dalam arti gini, Mas. Kalau Mas bilang referensi mungkin kan banyak ya, Mas ya, dari film luar, contohnya kayak film kayak film tentang Dogi deh, kan banyak orang bilang, oh ini saya terinspirasi dari film Cats and Dog atau apa, itu mungkin boleh, tapi ini apakah ide cerita yang sangat spesifik seperti ini, ada sedikit tuh, maksudnya tuh ide cerita tuh dari film luar gitu yang gue mau, tapi kalau misalkan nggak ada ya, Mas ya, andai kata nggak ada, bagi gue nih film ini cukup jenius, brilian, detail banget, Mas, dan cukup membuat apa ya, peta kekuatan nih untuk film-film Indonesia yang baru rilis ya, Mas, ini cukup kita acungin jempol sih, Mas. Acungin jempol gue, Mas. Nah, oke. Kalau dari mengenai dari istilahnya terinspirasi dari apa, setahu gue sih untuk penulisan naskah ini mereka itu istilahnya mengadakan riset itu ke istilahnya para survivor dari istilahnya penyintas-penyintas yang mengalami perundungan ataupun istilahnya mengalami pelecehan-pelecehan. Jadi istilahnya menurut itu kenapa kesannya ini menurut gue ini kesannya ini seolah-olah ini sangat real nih istilahnya kita ngomong nih. Tapi misalkan kalau apakah ini terinspirasi dari film lain, karena film lain pun istilahnya menurut gue yang mengangkat pelecehan kan kurang lebih kan hampir sama nih, ketika kurang lebih apa yang dialami oleh kita gini, apa yang dialami oleh perasaan daripada korban itu kurang lebih pasti kan mirip-mirip nih. Dan ini istilahnya dibangun seperti ini sih menurut gue sih. Jadi istilahnya seperti itu sih. Kalau menurut gue secara ide, secara luasnya benar, Mas, ini banyak beredar, Mas, di luar atau di Indonesia atau di Asia tuh banyak, Mas, secara garis besar umumnya, Mas, ya, garis kerangka besarnya, Mas. Tapi kok kita kerucutin ke masalahnya, Mas, kayak sampai fotokopi, muka di fotokopi, punggung di fotokopi, terus ada mesin fotokopi yang ada jadi peran, maksudnya, Mas. Jadi objek yang sangat krusial di film ini, Mas, tuh kayaknya tuh kalau gue pikir-pikir ya, kalau ide cerita orang Indonesia kalau sampai kepikiran hal tersebut tuh kayaknya tuh brilian, Mas, bagi gue, Mas. Maksudnya tuh kepikiran ada objeknya nih, yaitu mesin fotokopi dan jadi sebuah judul, Mas. Nah, Nah itu yang bagi gue tuh apakah hal tersebut, benda tersebut, objek tersebut terinspirasi fotokopinya. nggak? Iya, Fotokopinya. fotokopi hal-hal seperti itu. Soalnya kalau di Indonesia, kalau gue bukannya gue meremehkan ya, Mas ya, kalau Indonesia sepertinya tuh kayaknya untuk ide sampai kepikiran masalah bukan soal perundungan sosialnya, Mas ya, perundungan seksualnya atau pelecehannya, bukan. Oh itu sih emang kalau dari riset tuh emang bisa kita analisa. Tapi kalau dari mesin fotokopi objeknya ini, Mas, yang gue masih sama dikaitkan sama seni kontemporer tuh dari awal tuh start ya, yang kayak gitu-gitu itu gue rasa tuh kayak ada sedikit inspirasi, feeling gue, Mas, feeling gue sih ya, tapi gue kalau menurut gue sih kalau istilahnya kalau kayak Medusa terus ada hubungan sama theatrical sastra, itu iya, menurut gue sih theatrical. theatrical itu menurut gue sih sangat lazim sih digunakan sih, karena istilahnya banyak sekali istilahnya para sinias-sinias itu latar belakangnya teater seperti, dan salah satu cara mengungkapkan yang paling kita tahu itu adalah melalui seni teater sebelum ada seni movie
Cinema, sorry, seni film. Hmm. Dan istilahnya, dan kalau yang seni teater sih menurut gue sih itu sih emang salah satu cara pengungkapan, dan banyak film yang memang mengungkapkannya dengan teater, karena akan berasa mungkin istilahnya powerful dan berseni seperti itu. Ada nilai tersendiri. Nah, sedangkan kalau untuk mesin fotokopinya saat ini sih belum. Nah, emang kita nggak kepikiran, Mas. Kita nggak Belum kepikiran. tahu sih. Tapi contoh ya, Mas, salah satu film Indonesia yang judulnya tuh Banyu Biru, inget gak, Mas? Si Tora Sudiro. Nah, itu kan Iya benar, katanya Tora kan Sudiro. kata beberapa setelah udah berapa tahun tuh kan itu Film katanya India. terinspirasi dari suatu film ya, Mas ya. Nah, itu kita juga nggak kepikiran tuh awalnya ibaratnya, Mas. Contohnya kayak gitu, Mas, hal yang kelihatannya tuh kayak sangat spesial banget. Maksudnya tuh sangat yang di luar dugaan, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh ketahuan oleh salah satu netizen atau akhirnya tuh terkuak juga ya. Itu tuh ternyata agak-agak ini tau gak, bukan terinspirasi lagi, jadi tuh kayak ini Mas ya, Plagiat. plagiat bahasanya seperti itu. Nah tapi yang ini gue sih masih nggak tahu, gue nggak bilang ini plagiat ataupun terinspirasi. Kalau Mas bilang kan mereka bilangnya di riset ya, riset orang mengalami perundungan sosial ya Mas ya, perundungan pelecehan seksual seperti itu. Tapi gue masih agak ragu sih Mas, jujur ya Mas, bukan gue antipati ya, tapi agak ragu Mas. Ide cerita yang objek mesin fotokopinya itu loh Mas, maksudnya tuh sangat nggak familiar di Indonesia Mas. Muka di fotokopi, hal kayak gitu kayak tuh seolah-olah tuh ide seperti itu kayak tuh harus terinspirasi bagi gue Mas. Ini kita ngomong di luar konteks, film ini sangat menarik dan kita anggaplah gue gini Mas, film ini sangat menarik, bagus, emang pujian beberapa semua orang tuh wajar. Jadi kita atau gue nih lebih nitik beratkan ke hal-hal yang gue pikirkan aja Mas, itu sisi-sisi ininya nih apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gue aja gitu. Nah, itu cukup apa? Berarti ya cukup normal, cukup natural, lumrah dalam arti. Nah, mungkin nih bagi para pendengar nih ya, bagi para pendengar nih, kalau kalian tahu kurang lebih, wah ini film ini mirip film A, mirip film B misalnya kan nih. Kita kan benar-benar nggak tahu, dari kemarin pun saya pun lagi mikir-mikir ada gak yang yang mirip-mirip ataupun ada gak kita ngomong kayak mesin fotokopi ini, menggunakan mesin fotokopi sebagai ini gini kira-kira ada gak? Misalkan kalau kalian memang menemukan, ya nanti mungkin bisa tulis di kolom komentar ataupun DM di Instagram kami Iya, nih mungkin. film ini kalau mau cari film dari ini kali, dari Polandia, Swedia gitu Mas, jangan yang Amerika. Ataupun yang musim misalnya mungkin yang film Asia mungkin kan, kita nggak tahu, Iya, film Thailand, film apa mungkin. Kalau yang tadi itu Kamboja, kan film ini kan Kamboja gitu tuh. ini kan Ya susah-susah itu pasti film-film tuh yang hidden games Mas itu Mas. Tapi mungkin feeling gue ada pasti Mas. Ini gue bukan yang nuduh ya, tapi mungkin ada terinspirasi kan, boleh-boleh aja kan, sah-sah aja gitu. Tapi mungkin di sana para krunya mengatakan seperti Mas Bun, ini dari riset mungkin Mas. Oke. Ibarat kata Oke. ada satu grup band yang terkenal ini, ternyata itu lagunya itu ada lagu dari daerah negara mana tuh yang yang negara mana yang kita aksesnya kurang, ternyata ada nih. Nih lihat nih, dengerin lagu band terkenal Indonesia nih, ternyata sama nih. Mas, ibaratnya Mas gini Mas, kayak lagunya Katy Perry Mas. Dark Horse Mas. Dark Horse kan. Orang Amerika mah nggak kepikiran, tapi orang kita tuh karena kita ngeh, itu kan kayak lagu Nika Ardila katanya dibilang tuh, openingnya Nika Ardila ada lagunya Katy Perry, seperti itu contohnya Mas. Tapi ya ini kita tetap positive thinking, tapi menurut gua kalau memang ini idenya sangat brilian, saya tuh udah benar-benar dari riset ya, bagi gua tuh sangat jenius banget Mas, jenius bagi gua. Tapi karena kita orang Indonesia ya, tapi kalau sutradara atau penulisnya bisa kepikiran hal itu, makanya gue masih tanda tanya besar sih Mas. Oke. Gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya tuh sah-sah aja dong kita sebagai penonton tuh bertanya tentang sebuah objek itu, yang objek fotokopi jadi jadikan judul, terus jadi sebuah judul Indonesia juga kan, penyalin cahaya gitu loh. Iya. Sebenarnya saya pribadi pun banyak hal saya yang pengen tanyakan ke sang penulis ataupun sang sutradara. Cuman saya ya mungkin lain kali atau mungkin lain kesempatan ada wawancara dengan mereka kan, jadi kita bisa dengarkan kan kenapa nih kok ada objek fotokopi, kenapa menggunakan mesin fotokopi kan, itu kan pasti kan ada objeknya kan, walaupun dalam arti mungkin fotokopi itu kan
bermuatan Simbol ya. cahaya foto, misalnya foto kan cahaya. Terus habis itu ada Surya, nama tokonya pun Suryati, istilahnya kan. Terus habis itu nama grupnya juga Matahari, ya istilahnya kan gitu kan. Nah, Mm-mm. seperti itu dari Suryani, terus penyalin cahaya, kan kayaknya itu ada satu Tujuan ada satu tujuan cahaya nih, iya ada dan satu cahaya itu tujuan untuk iya. menerangi seperti itu. Apa yang terjadi Mm-mm. bila cahaya itu ditutupin jadi gelap segala macam mungkin kan seperti itu. Iya. Penyalin cahaya ternyata kayak bahasa Inggrisnya fotokopi. Fotokopier, saya kan tukang fotokopi, dan saya loh Tapi ini ada kok nyambung hubungannya sama kalau bagi gua. tokonya. Iya. Penyalin cahaya itu menurut gua Mas ya itu ada sedikit konektivitas sama apa yang dilakukan si tersangkanya Mas. Ya, oke, si Amin itu. Iya, sama Hmm, tersangkanya. Bukan, hmm. bukan si Amin. Iya si Amin sekaligus si itu Irama. Rama itu Mas. Iya. Gimana? Kalau penyalin Kalau cahaya bagi gue dari ya, si Rama judul gimana? itu jadi mereka tuh buat judul itu bukan karena dari fotokopier aja, tapi dari kelakuan atau perbuatan tuh si dua orang itu Mas. Hmm, Terutama si Rama kali ya. Si hmm, Rama itu yang seperti itu ya, ya seperti fetisnya seperti itu Mas menurut gue Mas. hmm. Penyalin gitu loh. Penyalin itu kan ada kayak ada hubungannya kayak penyalin dengan membuat sebuah objek gitu loh, objek wanita gitu atau pria gitu yang ada tanda lahir gitu Mas atau tanda Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Sebenarnya kan kita gini Mas, menurut gue ya film ini juga mereka tuh kalau beberapa orang kan fetishnya nih atau kayak keterbelak atau apa ya sakitnya kan seperti kayak Mas juga bilang mungkin dia kayak menggilai atau menyukai kayak bagian-bagian tubuh tuh yang kayak ada tanda-tandanya Mas ya. Kalau di film ini, Beberapa ataupun orang ada yang bilang di gitu. beberapa orang pun, iya. Tapi menurut gue Mas ya, ini sebuah kebetulan bagi gue Mas. Kalau bagi gue ada sedikit tuh persentase itu sebuah kebetulan. Kalau bagi gue ya Mas Mhm, ya, ada sedikit mhm, kebetulan. Jadi bukan karena dia menyukai sebuah tanda-tanda dari seseorang Mas, tapi memang kebetulan orang tersebut tuh ada tanda lahir ya Mas gitu Mas pas ketika dia membuat sebuah objek dari tubuh bagian tubuh yang manapun gitu. Kalau menurut gua nggak tahu deh. hmm. Eh, Oke, jadi istilahnya kebetulan ada objek Seolah-olah istilah seolah-olah itu, jadi istilahnya pas lagi ada tanda. Jadi itu dilecehkan dia nemu gitu istilahnya ya, nemu tanda iya. tanda tubuh gitu maksud kalau menurut lu Jadi gitu, itu bukan berat sekaligus membuat bukan bukan istilahnya dia ngeliat oh ini cewek ini ada tatonya ini gue culik bukan masih masih maksud lu awalnya kayak gitu. bukan dari situ. Komut gue bukan dari situ. Ini seolah biar untuk mengerucutkan sebuah cerita supaya semakin jelas orang ini yang dilecehkan gitu Mas. Menurut gue Mas seperti itu Mas. Jadi dipaksakan ada hal-hal seperti itu. Jadi ya biarkan penonton tuh memberikan ini apa sudut pandang komut gue Mas. Hmm, jadi menurut lu Kayak gitu. fetishnya apa? Jadi bukan Fetishnya tuh fetish. sejujurnya ini Mas. Fetishnya itu sebetulnya nih mereka mau melakukan fetish ya ujung-ujungnya tuh dia melihat anggota tubuh Oh, anggota kalau tubuh kalau lu lihatnya kayak gitu. tapi tidak ditampilkan di dalam film ini secara eksplisit Mas karena kalau ditampil nggak mungkin untuk penonton Indonesia kan Mas ya untuk pemainnya Oke. juga belum tentu mau. Nah jadi seolah-olah dibikin soft Mas soft fetish Mas ini Mas. Soalnya Bahwa kalau menurut gue sih karena objek yang difoto itu adalah ya tadi itu tanda lahir segala macam, dan kalau tanda lahir bahkan komut hmm, komutku bah- tanda lahir kan dia nggak tahu Suryani ada tanda lahir atau enggak kan mungkin kan karena dia pakai kebaya. kan itu di belakang Mas Kan kebaya kan ketutup loh. kan ada namanya ada kebaya itu kan agak ada bagian yang istilahnya terbuka, dan walaupun pakai pakai apa kain kayak kain selendang kayak kain Hmm. yang transparan gitu sih menurut gue sih, Kalau ataupun menurutku mungkin sih ada malah satu kalau waktu sih seperti itu. menurut gua kalau dijadikan penonton Hmm. itu karena ada sebuah tanda lahir malah bagi gue tuh nggak eksklusif ceritanya Mas bagi gue ya. Hmm. Jadi kalau tuh kayak murahan ceritanya kalau misalnya dia tuh bener-bener tuh tujuan film ini sang pelaku predator itu ya karena menyukai sebuah ada tanda lahir menurut gue tuh kayak terlalu berlebihan sama terlalu ngepas-ngepasin yang nggak pas gitu momennya kalau menurut gue Mas. Nah, ini kebalikannya kalau menurut gue itu justru ini ingin menggambarkan bahwa dalam arti ya ini bahaya nih dalam arti gini. Uh,
istilahnya kan ada mungkin nih nanti akan ngomong, ya ilah ini kan cuman luka lu nih yang difoto nih, bukan bagian-bagian organ vital lu yang difoto nih, apalagi lu cowok nih, lu ngapain sih istilahnya sampai stres kayak gitu. Nah sedangkan itu kan Bisa. mereka kan cara mereka mereka mengambil itu kan dengan tanpa tanpa persetujuan dan istilahnya dengan membius, ya istilahnya kan menelanjangi segala macam kan, walaupun hanya fotonya itu. Berarti mungkin pas Belum tentu mungkin foto yang mungkin aja ada nih. mungkin, Mas. Hmm? Kita kan di film itu tersebut kita juga nggak tahu sebenarnya dia foto-foto tubuh-tubuh yang lainnya nggak, kita nggak tahu juga sebenarnya. Nah Tapi yang itu kan. dibuat dijadikan karya teater tersebut yang kayak bagian belakang tubuhnya gitu loh, atau Hmm, tanda-tanda lahir ya, kan kita nggak tahu juga, itu kan nggak dijelasin secara detail sebenarnya dari sisi penceritaan, Mas. Ya, betul. dan seolah-olah juga sang pemeran utama juga dia kan kayak kesannya tuh kayak biar nggak ribet kali ya ceritanya. Jadi tuh mereka taunya tuh ya di belakangnya aja gitu loh. Padahal kan sesungguhnya dia nggak tahu bagian mana kalau lagi pingsan, mau bagian bawah, atas, mana ketahuan sebenarnya. Itu kan ketahuan karena baju kebalik. Coba kotlannya kebalik. Hmm. Nah, Iya. nah justru itu nih dalam arti menurut gue ini pengen dikasih tahu bahwa ya inilah istilahnya yang namanya pelecehan itu nggak perlu sesuatu yang Iya. besar nih istilahnya, nggak perlu sesuatu yang misalnya harus maaf kata disetubuhi baru dianggap pelecehan, nggak perlu kayak gitu tuh. Dan karena dengan tanpa izin pun lu difoto segala macam itu udah, apalagi kan kalau di sini telanjangi itu otomatis dong berarti. Nah dan yang dijadikan inspirasi itu justru kan yang tadi itu kan dia punya fetishnya itu kan lihat-lihat foto-foto segala macam itu. Bahkan si Amin kan bilang membela dirinya, ini kan yang gue jual foto-fotonya ini kan nggak ada foto-foto yang porno dalam arti. Si Amin kan membela diri gitu kan. Dan berarti itu si Amin itu menjual ke si Rama itu ya foto-foto yang istilahnya yang nggak ada porno lah. Dan tapi ya itu menjadi fetishnya si Rama seperti itu. Tapi yang dilakukan pribadi si Rama kan kita nggak dibahas detail ya, Mas. Hmm. Gimana dia cara nelanjanginnya, dibolak-balik kah, diapain kah. Nah, itu dia tuh dalam arti gini, yang tadi gue bilang itu nggak perlu dalam arti nggak perlu sampai seperti itu baru kita bilang pelecehan seksual nih, ngerti gak? Itu dia Betul. jangan sampai kita bilang lu kan baru dicolek doang. Nggak bisa. Kalau bagi cewek mah jangan kan dicolek, Mas. Nah, Dibikin pink, maksud dibikin gue gini, hmm, dibikin pingsan itu lebih parah daripada dicolek. Masih di dicolek, foto lo diem cewek. aja tuh, di foto diem-diem aja, mau bagian apapun nggak dibuka pun itu udah termasuk bisa dianggap tuh pelecehan dan orang bisa berhak marah, Mas, tuntut itu. Nah, itu dia. Justru itu. Kenapa tadi kan Mas bilang kan, ini kenapa nggak di BBR ini kasus pemerkosaan? Bisa gitu kan ngomongnya kan. Ya, ini ingin memberitahukan mungkin ya. Ya, ini dia nih dalam arti jangan sampai kita punya sempit nih. Lah, lu kan belum diapa-apain, gitu gak? Tapi ini tadi itu bahkan kadang-kadang itu misalnya cewek lewat nih terus bilang halo seksi. Nah, itu kan itu udah jadi pelecehan secara verbal tuh. Nah, kayak kayak gitu-gitu tuh yang harus disadarin sih, itu sih kalau menurut gue sih. Nah, Lalu Gus, kembali ke itu, mau itu nanti saya ya tadi lu tetap bersikeras ya, tapi kan harusnya kan diungkit nih, istilahnya diapain nih dia istilahnya Pak selama selama pingsan nih, istilahnya kan gitu kan. hmm, Nah, ini gue bilang kalau ini film dalam kurung, selain Mas bilang bener ya, Mas, ini kan contoh secara langsungnya tuh, contoh pelecehan tuh bentuknya tuh nggak harus yang sampai gimana-gimana, hal kecil pun tuh dia dianggap tuh sudah tuh bisa bisa jadi pembelaan untuk si pelaku, Mas, maksud Mas kan gitu ya. hmm, Nah, jadi artinya secara nggak langsung kalau kita masukin ke dalam sebuah ide cerita ini, sekaligus sang sutradara tuh bermain agak soft, sekaligus untuk aman untuk pemerannya, aman untuk penonton, aman untuk badan sensor Indonesia, aman untuk bisa meraih penghargaan gitu, Mas, maksudnya, Mas. Maksud gue gitu, Mas. hmm, Keseluruhan ide cerita, bukan hmm, kejadian hmm, yang hmm, terjadi di masyarakat ya, bukan soal itunya, hmm, Mas. Itu hmm, benar kejadian di masyarakat, pelaku bisa aja berkilah cuma seperti ini atau apa gitu. Tapi di luar itu ya seperti gue bilang tadi, Mas, ada permainan sedikit soft untuk amanin semuanya, Mas. Pemerannya juga belum tentu mau. hmm. Terus diikutsertakan di, nah gitu, Kalau masih untuk menurut gue sih, oke. Budaya Kalau Indonesia.
kalau kita Soalnya gini, Mas. ngomong soal film ya, menurut gue ini justru kalau dengan kayak gini menjadi lebih serem sih menurut gue sih. Karena dalam arti kebayang nggak lo? Berarti lu tanda kutip gara-gara cuma dilecehin begini, lu nggak bisa nuntut. Kan cuma di foto. Fotonya juga bukan bagian yang vital. Kan cuma ini justru menurut gue sih, menurut gue ya, lebih menyeramkan sih. Karena istilahnya kesannya Soalnya itu membela, maksudnya kesannya itu bisa pembenaran daripada karakter dari nggak bisa, Mas. antagonis ini. Kalau menurut gua hal seperti ini nggak bisa dianggap cuma, Mas, karena nih udah sampai dibikin mabok, dibikin pingsan, nggak bisa dianggap cuma sih bagi gua. Kalau Nah, cuma itu kalau justru itu nggak hmm, kan tadi itu nggak bisa dianggap cuma. Nah, itu dia pesannya. Itu dia nggak bisa dianggap cuma dalam arti. Jadi nggak perlu sampai istilahnya dia itu sampai ditunjukkan diperkosa segala macam. Enggak, ini dia nih menurut gue itu. Nah, itu lu sendiri yang udah jawab. Nggak bisa iya dianggap cuma. nggak bisa Ya kan? dianggap cuma karena itu udah kategori ini berat, Mas. Yes, Sekilas kategori itu dia. berat, tapi Kenapa menurut gue ini itu berat. nggak perlu di apa nggak perlu dikasih jabarin oh nih sampai disetubuhi sampai Ya, gini-gini itu benar. gelecek lain-lain. Iya betul, betul, betul. Tapi korelasinya dengan korelasinya, Mas. Korelasinya dengan fotokopi, Mas, maksudnya, Mas. Hubungan dengan objek nih, Mas. Ini yang bagi gue, menurut gue nih kurang pas, Mas, bagi gue, Mas. Untuk dengan cara sesimpel itu, sederhana itu, polanya, tapi dibikin dengan pola objeknya yaitu mesin fotokopi, Mas. Ini agak-agak, kalau Hmm. misalkan mesin fotokopi itu hanya bagian pekerjaannya si Amin ya, Mas ya, yang dia bekerja di sana atau punya usaha di sana, itu pas, boleh. Tapi dalam hubungannya nih, fetishnya ini udah hubungannya lagi sama sebuah objek yaitu mesin fotokopi, terus ada bayangan-bayangan dari belakang, terus penyalin ibaratnya Mesin tampilan fotokopi gimana? potongan-potongan tubuh, apa Maksudnya seperti mesin fotokopi gimana? Dan arti itu kan objeknya. si Ramanya itu kan menciptakan menjadi sebuah karya seni kan. Fotonya itu Iya, diciptakan menjadi fetishnya dia tuh. Misalnya menjadi background dari teaternya iya, itu kan. iya. Tapi harusnya cukup, menurut gue ya cukup tuh hal ini dilakukan oleh si Amin sebenarnya, Mas. Yang menjual Eh, pertama sebenarnya, Mas. Karena konektivitasnya lagi, Mas, ketika udah termasuk Rama yang ikut terlibat ya, Mas ya, sampai kerjasama supir layanan online, terus di foto tuh jadi sekilas kayak jadi apa ya, benang merahnya tuh agak kurang pas, Mas, menurut gue, Mas. Kalau ini opini gue ya, kurang Mas. kurang kurang pasnya gimana nih coba deh. Benang merah Kan apa nih harusnya coba? si Kurang Amin pas. kan harusnya kan kalau secara garis besar kan Amin kan juga ngejual kerama kan kayak foto-foto gitu kan yang dari handphone orang ya, Mas ya. Betul. Foto-foto Nah, tapi yang tidak vulgar. yang tidak vulgar, Alasannya si betul. Amin. Alasan Nah itu Amin. kan bagi kita tuh dua orang tuh udah termasuk fetish tuh, Mas, itu, Mas. Sorry, si Amin itu menjual. Amin itu Menjual, tidak fetis. Amin itu menjual, dia salah karena dia itu melanggar menjual. undang-undang ITE karena dia itu menjual foto orang. Mm-mm. Bukan buat dia nih, dia untuk mencari uang. Itu kalau bagi polisi, Mas ya. Kalau bagi polisi itu adalah itu alasannya dia untuk menjual. Tapi kan kita kalau sebagai seorang polisi yang tangguh, kita lihat dia apakah benar-benar si Amin ini murni untuk mencari uang atau misalnya kita kan juga itu, tapi itu kepanjangan nih kalau kita bahas seperti itu, Mas. Oke, 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 Oke. oke. Jadi kalau menurut Polisi ini menurut menurut Mas Watching itu si Amin itu juga menikmati foto tersebut ya dalam arti ya. pasti kalau dia orang normal Enggak di explore, center istilahnya seperti itu ya. nggak explore betul. Karena ini kita Oke, ngomong sebagai orang normal ya, Mas ya, manusia oke, ya, lawan oke, jenis ya. Kita ngomong oke. sebagai lawan jenis dan itu bisa jadi koleksi pribadi dia, foto-foto kan namanya handphone pasti ada foto-foto bagian pribadinya dong, nggak mungkin dia nggak simpen atau Oke, kita anggap si Amin itu punya kelainan juga. iya. Oke. Dan Mm-mm. logika kalau dia udah sampai jual-jual ini tuh demi uang ya, Mas ya. Kenapa dia nggak milih apa tuh pose-pose tuh yang lebih gila gitu dari seseorang dijual lagi ke orang yang punya fetish yang gila gitu, Mas. Logikanya, Mas. Kalau dia sekali jalan tuh kayak seorang apa ya, kayak orang perampok ya, Mas ya. Itu udah sekali perampok nggak mungkin dia mikir, aduh, gua nggak mau ngerampok kan yang gede ah. Hmm, Gitu logika, Mas. Logika aja kita main bisa ya, logika, bisa Mas. enggak sih, Mas? Saya Iya, nggak bisa ngomong sih. Bisa ya, iya. bisa enggak. Tapi oke, Ibaratnya kita orang, anggap kita ikutin iya, jalan pikiran Mas. Oke, iya terus. gitu. Terus dengan si Rama harusnya tuh cukup sampai tuh dia punya punya
Maksudnya tuh kalau skenario nya menurut gue Mas ya, si Rama tuh di kampusnya tuh orang yang sangat nggak tertutup, terus kayaknya tuh friendly banget, terus kita nggak mengira-ngira, tapi ternyata dia setelah dia beli sama si Amin tuh karya-karya itu ternyata di HP dipeluk-peluk, dicium-cium, nggak perlu sampai ternyata dia ada dualisme lagi, yaitu dia sampai kayak membuat jebakan-jebakan ke teman-temannya ini Mas. Teman-temannya pun menurut gue ya pas-pasan banget, cuma 3 orang ini Mas, kan kita nggak tahu korban-korban yang lain kan. Korban-korban lainnya kan muncul di terakhir kan. Iya, di terakhir itu kan kayak kan nggak terlalu dieksplisitin. Sayang banget Mas, momen itu hanya muncul tuh di menit terakhir yang ketika nggak terlalu bikin orang ngeh lah menurut gua Mas itu Mas. Jadi kesannya tuh nggak, garangnya tuh nggak yang predator banget Mas, ngerti gak Mas? Kayak level ini, level fetishnya seolah-olah kesannya gede banget nih Mas, fetishnya nih di film ini, atau dia punya masalah kejiwaan yang sangat berat, tapi kayak tuh masih yang tertujunya nih ke si Suryani doang Mas. Sedangkan temennya tuh bule itu kayak seolah-olah tuh kayak malah bagi gue suatu kekurangan, karena temennya itu seolah-olah tuh kayak ya udahlah gitu loh, tetap kayak dia tetap masih, namanya orang kan kalau udah di hal seperti itu harusnya dia punya pegangan teguh dong Mas Oh, terhadap. bukan. Yang temannya itu kan karena gini loh. Temannya itu kan udah berusaha kan sampai akhirnya itu dia keluar, habis itu kan sampai akhirnya dia antara bingung kan, dalam arti Iya, sampai teman-temannya bilang, lu mabok sih, lu emang lu tukang mabok, lu iya, tukang tempat tidur tidur sama istilahnya cowok di ya, kosan cowok istilahnya segala iya. macam kan. Dalam arti lu bayangin nggak istilahnya mental yang dia hadapi itu sebelum Suryani masuk tuh, dalam arti di mana dia itu udah berusaha untuk mengangkat, tapi ternyata itu karena dia kan masih setengah sadar kan, dia bilang kan, karena dalam arti dia tukang minum segala macam, tapi nggak ada yang percaya sama dia. Dalam arti ini kan antara akhirnya itu dari yang dia semangat sampai akhirnya mungkin dia istilahnya tertekan karena nggak ada yang bantu dia, malah ngejudge dia. dan Menurut gue sih dan seperti kita itu sih. sebagai penonton jadi nggak tahu Mas, temennya itu kan dia kan menceritakan hal tersebut kayak ke si Suryani, ternyata gue juga seperti itu dulu gitu kan ya Mas ya. Si Farah. Tapi kita harus tahu dulu, tapi di jalan cerita tersebut nggak dijelasin tuh apakah dia tuh gimana dia sadar gitu, apakah keadaan saat itu dia tersadar, atau dia cuma setengah sadar, atau dia cuma nebak-nebak doang, feeling dia seperti itu atau gimana gitu Mas ya. Kedetailannya dan juga untuk tingkah lakunya seolah-olah tuh nggak mencerminkan dia tuh kayak sedang mengalami tuh perundungan banget, seolah cuma anggap ya gue ada masa tapi orang pada nggak percaya gitu Mas, maksudnya yang gue tangkap sih gitu Mas, kalau gue lah Kalau itu kan kedetailannya. menurut gue sih dia udah mengalami itu udah lama itu sih menurut gue sih, dalam arti Tapi tetap namanya wanita, kalau namanya punya harga diri Mas, menurut gue ya hal kayak gitu tuh dia tuh nggak bisa dianggap oh karena ada dukungan si Suryani yang kayak seperti dia jadi dia bisa bersuara. Kalau menurut gue tuh hal seperti itu, apalagi dalam keadaan dia katanya mabok ya Mas ya, Mas itu setengah sadar atau nggak sadar, harusnya tuh didetailin atau kayak dikasih clue-clue gitu waktu dia kejadian, waktu dia oh, maksud lu flashback gitu, harus ada flashback. flashbacknya lebih detail. Iya, apakah dia benar-benar tersadar saat itu nggak sadar ke Eh, Suryani gitu, jadi dia bisa kuat gitu loh, secara dia punya omongan pun kuat, nggak cuma biasa ikut-ikutan oh iya gue juga nih kayak gini, tapi kan ternyata dia kan polanya sang tersangka kan bikin mabok orang Mas, gitu Mas. Itu sih kalau gue detailin ya Mas ya. jadi menurut lu itu kurang, penonton itu kurang dikasih kayak istilahnya clue-clue lainnya Ikatan istilah emosional, menguatkan. iya ikatan emosional jadi nggak ada sama temen, kan gue nggak tahu namanya siapa tuh di film itu malah. Hmm. Tau gak Mas, saking kita nggak terfokus ke dia gitu Mas, terfokus sih karakter dia, tapi tuh saking dia nggak dikembangkan penguatan karakter untuk masalah dia sama si Rama ini Mas, jadi tuh dan sama si Amin nih Mas ya, jadi tuh nggak jelas dia tuh problemnya dulu gimana-gimana gitu, flashbacknya gitu loh, dan sadar nggak sadar ya gitu loh. Oke, jadi harusnya dengan harusnya gimana? harusnya tuh dengan dia mau menguatkan atau jadi kayak penguat si Suryani, dia harus punya bukti yang nggak cuma berdasarkan tuh gue inget nih dulu gue juga seperti ini, nggak bisa, harus dia tuh kayak ada Ya rekaman justru karena dia CCTV. nggak ada bukti, Tapi ngerti ya? maksudnya soal iya nggak ada bukti, Justru tapi karena seolah-olah dalam arti karena selama ini dia nggak ada bukti, dalam arti betul dia nggak betul, ada bukti tapi dan semua orang yang di selingkungan itu nggak ada yang nggak percaya sama percaya. dia. Iya, tapi seolah-olah pas dia ngomong sama Suryani, soalnya dia udah yakin itu gitu, padahal kan situasi dia dimabokin Mas, gitu loh maksud gua.
Nah, justru itu kan yang dibilang itu karena dia sering minum minuman, jadi istilahnya dia itu dengan istilahnya obat apa yang di minuman yang dikasih itu dia masih istilahnya nggak tertidur pulas, jadi setengah sadar. Dan itulah yang menjadi istilahnya menjadi menguatkan. menguatkan dia, tapi orang-orang nggak percaya sama Iya. dia, malah malah bilang dia itu ya tadi itu. Tapi ini kita ingat loh, kita baru gini mas, secara flashback atau secara sudut pandang si Rama itu nggak ada mas di sini mas. Hmm, hmm. Gitu Dan maksudnya kalau gitu loh. menurut lo itu harus ada. Harus ada flashbacknya minimal mas. Ada suatu ikatan emosional penonton sama si temen ceweknya ini ya, si temennya Suryani yang bahkan gue nggak tahu namanya siapa tuh mas di film itu ya. Supaya tuh ada ikatan emosional gitu. Jadi nggak cuma Suryani yang difokusin gitu loh. Supaya ini banyak korban-korban lain juga gitu loh. Hmm, Gitu sih menurut gue oke. sih. Jadi demikian juga si Tarik. Oh Tarik juga, iya Tarik juga kayak tuh Harusnya itu seolah-olah gini mas. Karakternya kalau gue si Tarik ini kita ngomong ini kan film ini banyak kelebihan, tapi gue ngomong kekurangannya aja deh kali ini ya kita anggap ya mas hmm, ya. hmm, Tarik itu seolah-olah tuh seperti setengah film tuh karakternya tuh seperti itu. Ibaratnya gue tahu nih karakter orang nih seperti ini nih, pemarah, nggak sabaran, terus punya masalah kejiwaan juga, mental, punya ketergantungan obat ya mas ya. hmm. Tapi pas dia lagi ngebantu si Suryani, seolah-olah kayak adiknya gitu mas. Ngerti gak mas? Gimana? Kayak adiknya maksudnya? Seolah-olah tuh kayak adiknya Tarik gitu. Padahal kan Tarik, seolah Hmm. tuh kayak kerabatnya si Tarik yang ngebantu gitu loh. Karakternya udah beda gitu sama karakter si Tarik tuh yang sebelumnya gitu. Jadi sosok yang si Tarik kita lihat setengah film tuh seperti itu ya mas ya, penjiwaannya terus karakternya. Tapi pas pas dia lagi nyelidik-likin itu ya seolah-olah ini mungkin settingnya nih sempat tertunda 6 bulan kali mas ya. Mungkin saya tahun 2020 dilanjutin lagi 6 bulan, jadi si Tariknya tuh gue tuh fisiknya tuh udah berubah tuh mas. Kalau gue lihat ya, Sorry, yang lu komentar itu fisik apa dari karakternya? fisik sama karakter. Oke, kalau dari karakter maksud lu berubah gitu dari awalnya itu galak-galak Pembawaannya galak-galak. ya, Nah, pembawaannya tuh yang selengean, yang ya pemarah, ya yang mungkin aja harusnya karena tuh gini-gini, harusnya tuh ketika dia lagi sadar atau dia mau berubah jadi baik, harusnya tuh dia punya karakter tuh yang nggak bisa, yang masih tetap yang kayak keras gitu mas. eh, menurut gue sih dia bukan dalam arti keras di luar sih. Buktinya kan dia kan yang di dalam video itu dia kan menangis sendiri kan. Iya, enggak, tapi Jadi kalau maksud gue itu orang yang keras keras di luar dalam arti dia mencari pelarian untuk apa kegiatan segala macam kayak betul, orang tegas gitu. Kalau betul, menurut gue sih seperti itu. Tapi misalkan kalau di bagi saat dia gue, sendirian ataupun yang kenapa dia iya, berubah pas waktu sama si Sur karena ataupun sama si Farah ya karena mungkin karena ya tadi itu merasa dia ikut udah satu perjuangan ya. merasakan satu perjuangan. Iya Menurut gue sih betul. seperti itu sih Tapi simple sih. menurut gue terlalu praktis mas. Jadi dia menurut gue nih si aktor ini nggak terlalu kuat dalamin karakternya mas. Menurut gue mas. Kalau menurut gue dalamin karakternya tuh kayak tuh. Jadi dia sedikit lupa gitu kalau ketika dia lagi bermasalah seperti ini. Tapi ketika dia beralih maksudnya tuh ketika dia lagi mau satu perjuangan, setidaknya tuh ada sedikit aura-aura tuh masih di bawah sedikit yang masih yang itu mas karakter yang dia lagi rapuhnya itu loh. Kalau menurut gue seperti itu sih. Tapi balik lagi sih sudut Hmm, pandangnya masing-masing sih ya. Menurut gue ini sorry. terlalu drastis, terlalu Pas drastis. pas dia pengen gini. Jadi permasalahan lu itu pas si tariknya menyelidiki itu harusnya itu lebih rapuh atau harusnya lebih garang? Bukan lebih garang atau rapuh, harus ngebawa aura mas. Aura tuh yang dia waktu dia masih tuh yang masih rapuh itu. Tapi bukan berarti dia harus rapuh, nggak seperti itu mas. Karakternya ini kan namanya penjiwaan karakter. Gue tahu si Tarik mungkin karakter aslinya sih periang nih mas. Aslinya orangnya nih mas. Asli aktor ini sih periang. Terus dia disuruh main jadi orang yang rapuh. Ketika dia menjadi seorang yang udah kayak tersadar satu perjuangan, harusnya dia tuh masih ngebawa tuh karakter tuh yang rapuhnya, menurut gue mas. Bukan rapuh udah mati dia harus Mungkin rapuh nggak enggak. dalam arti di saat lu udah kayak gitu lu merasa wah ini kayak ini saatnya gue istilahnya mengumpulkan amarah lu untuk istilahnya untuk Untuk mencari tahu untuk karena lu jadi otomatis positif gitu kan. untuk Iya, mencari tahu kan dalam arti untuk menjadi lebih positif gitu, positif dan mau membela yang benar gitu. Jadi ibaratnya mencari bukan fakta membela gitu. yang benar membela kan dia kan juga mencari tahu dia juga. Sekaligus iya, sekaligus fakta untuk dia diri. Iya betul mas, itu betul. Tapi menurut gue peralihannya mas, ibaratnya nih mas ya.
ketika ada mobil katana mas, mobil katana ketika dia bermasa nih di jalan nih bek, harusnya ketika dia mau beralih, setidaknya itu jadi mobil ini dulu mas, maksudnya tuh Daihatsu Jalannya pelan apa gitu. dulu gitu. Tiba-tiba nih jadi Mercy mas, tiba-tiba mas, gitu aja ibaratnya. Gitu aja. Harusnya tuh masih bentuknya tuh masih ini mas, apa mobil gede mas. Tapi ini udah langsung jadi sedan mas, gitu. Ibaratnya yang gue tangkap seperti itu. Oke, itu dari Oke. Torik, tadi dari Mm-mm. si Rama, dari si Amin. Terus apa Mm. lagi nih Amin, yang Amin juga mas. Amin bagi gue nih untuk meraih ya mas ya, hmm, meraih piala FFP mas ya. hmm. Untuk pemeran utama pria ini sangat nggak layak bagi gue mas. Oh ya, kenapa? Kenapa? Harusnya dia pendukung terbaik boleh, pendukung terbaik boleh. Untuk jadi pemeran utama terbaik FFP ini, gue jadi apa tuh lawan-lawan kompetitor film yang lain, gue sih protes keras mas, jujur mas. Kenapa? Kenapa? Karena kurang pas gitu mas. Kita perhatiin deh film-film yang di dunia deh mas. Yang peraih itu best aktor bukan seperti ini mas. Ini pemeran utama ini Suryani mas. Pemeran utama perempuan ya Suryani, pemeran utama pria ya dia. Pemeran utama tapi itu soalnya dia kan di setengah film, habis setengah film itu kan dia udah nggak berfungsi lagi mas. Pemeran utama kan ada pria, ada wanita. Betul, tapi untuk film ini Di ketika film ini, jadi berjalan, kalau menurut lo ini film ini ada pemeran utama wanita tapi tidak ada pemeran utama pria gitu ya jadinya. menurut gue tuh lebih tuh dia pemeran pembantu mas bagi gue di sini mas. Jadi istilahnya si Ami itu sama kayak si Ibaratnya Rama, istilahnya Kate Beckinsale nih film apa tuh, film yang cewek tuh ibaratnya kayak Tomb Raider ya, si Lara Croft ya gitu mas. Yang ini nih yang cowok ini emang temennya tapi itu hanya sebagai pemeran pembantu gitu loh bagi gue. Nggak pas banget soalnya dia di tengah film kan udah tugasnya udah selesai mas. Ibaratnya scene-nya tuh udah berakhir di scene ke 35 dari 50 ibaratnya mas. Oke, jadi menurut lu di sini ini di film ini nggak ada pemeran utama pria ya, karena nggak Nggak ada yang ada. dominan ya, nggak ada ya. Ditambah dia jadi menang FFV itu sih, waduh itu gue pertanyakan banget mas. Ini tanda tanya besar mas. Kalau aktor utama kecuali dia aktor pendukung pria terbaik, oke, itu gue setuju. Oke, nah itu kan kalau gitu harus misalkan kalau dia jadi aktor pria pendukung itu dia harus ngelawan si Rama ya, dan Rama lu nggak setuju. Rama apalagi itu, makanya gue merasa nih film gue bingung, Rama juga masuk ini lagi, masuk nominasi juga mas. Aduh gue pusing mas itu mas. Kenapa? Kenapa? Ini aktor ini kalau dilihat aktor Inggris nih mas ya, Hmm. kalau Brad Pitt nonton ini sedih mas ini mas. Oh iya. Serius. Maksudnya gini loh, untuk ukuran si Amin ya mas ya, Amin tuh bagus aktingnya mas, nih aktornya tuh Ciko Kurniawan bagus aktingnya. Tapi Hmm. di film ini juga menurut gue tuh kalau dimainin sama si ibaratnya nih mas ya, dimainin sama anak Rano Karno pun juga tetap bagus menurut gue mas untuk peran sini mas Amin mas. Oh iya, kenapa? Gimana? Soalnya ya tipe cowok yang nggak, maksud tuh yang nggak terlalu di film ini mas ya, si Amin itu nggak yang gimana mas, nggak yang perannya tuh nggak yang kayak bikin kita tuh merasa ada sesuatu yang berbeda gitu mas. Kita kan harus lihat gitu, kayak contoh nih mas, Green Book mas. Hmm. Green Book si Ali siapa tuh, Mahershala Ali itu kan dia pemenang kan ya mas ya. Hmm. Mahershala Ali itu mas yang Green Book mas. Itu wajar Green. kita lihat suatu tampilan di dalam film tersebut, di taman aktingnya tuh kayaknya tuh bagi gue luar biasa mas. Oke, oke. Di sini itu ibaratnya gue bahasa kasarnya mas ya, anaknya siapa deh, nggak usah jauh-jauh deh, si Kaisang deh main film ini juga pasti tetap hasilnya juga kayak gitu mas. Ibaratnya kayak gitu udah, jadi nggak ada suatu karakter yang bikin. Kalau si Suryani itu gue kalau misalnya jadi best aktris FFV gue setuju itu mas, aktingnya bagus di situ dia. Oke, oke, oke. Tapi Oke. kalau Amin itu ibaratnya dimainin siapapun ya pasti kayak gitu mas. Nah, kalau si itu Jerome Kurnia Lama itu kan lama Jerome Jerome Kurnia itu sebagai tarik kan dia kan dapat piala kalau nggak salah ya. sebagai apa? Aktor pendukung malah. Ya gitulah mas, gue no comment deh yang ini deh, banyak banget Gimana? ini, Hmm? semuanya aja sekalian mas, sekalian Gimana? si supir taksinya, supir online aja sekalian, kesel gue.
Ini nggak salah, Gimana? makanya ini dari ini yang gue bilang mas ada sutradara marah-marah tuh mas ya, sutradara besar yang kita tahu ya mas marah di fitnya dia tentang pemenang-pemenang ini juga, aduh, gue nggak tahu deh tuh deh. Oke, Gila kalau si ini kalau Rama gimana Rama? Rama. iya Brad Pitt nonton sedih aja udah gitu aja deh. Si Rama berarti tonton sedih. Brad Pitt tentang yang ini nih kayak si ini pemeran aktor utama itu, bukan gue nggak bilang jelek ya mas ya, Hmm, hmm. gue nggak bilang jelek, Nah, mereka bagus acting, tapi untuk karakter di film ini apakah maksudnya tuh apakah nggak ada yang lain gitu maksudnya yang lain gitu mas yang lebih maksudnya tuh film-film lain gitu yang lebih tuh yang kayak yang lebih tuh yang kayak mengekspor kemampuannya benar-benar tuh berbeda gitu mas. Ini kan siapapun yang main juga bisa. siapapun yang mainnya bisa. Serius, gue bukan awal tapi yang Ya. siapapun jadi si tarik itu bisa, masih tarik bagi gue itu yang seperti gue tadi bilang mas, mobil itu tiba-tiba langsung jadi mobil sedan. Kalau si Suryani, gue setuju mas Suryani kalau jadi best aktris dia, tapi dia nggak menang ya mas ya. Enggak menang. Dia kalah sama Yuni. Makanya itu gue jadi, aduh gue bingung tuh, bingung mas, bingung. Hmm. Si Oke, Rama sampai dari Rama tadi dari sampai segi ikutan cerita, nominasi, dari segi Rama itu pemain. nominasi, Hmm, aduh. Sana gini mas, gue suka penyuka film psikopat mas. hmm, Gue tuh suka ngikutin film-film psikologis, mas. Maksudnya psikologi, psikopat, terus orang yang punya masalah mental, tuh gue seneng banget. Jadi gue berasa nih untuk film seperti ini, ya gitu loh maksudnya. Maksudnya hmm, nggak jelek, tapi tuh dimainin siapapun tuh bisa gitu loh. hmm, Nggak hmm. terlalu dalam banget gitu loh. Karakter kayak si Joker, nah itu boleh. Si Joker mas, siapa tuh? Siapa nama anak asli siapa mas? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Hmm, Joaquin Phoenix ya Phoenix. mas ya. Hmm, Nah itu boleh, itu kan gila aktingnya, ketawanya, tatapan matanya, nangisnya itu mah boleh mas itu. Ibaratnya kalau dia bisa benar-benar sampai seperti itu gitu loh. Maksudnya seorang aktor bisa meraih juara atau yang tertinggi. Nah kalau seperti itu gue sih sangat mempertanyakan sih jujur sih. hmm, hmm. Oke, 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 oke. Nah, ada lagi gak? Apa lagi gak yang Isa yang mengganjal Kalau di yang hati nih? bagus tuh cewek malah bagus tuh itu gue liat tuh siapa tuh satu temennya itu tuh mas. Dia Narendra, siapa yang jadi Si sutradaranya? Anggun. dia Panendra ya, dia Hmm, Panendra itu bagus aktingnya tuh, dia kayak itu bener-bener kita penasaran sama dia apakah dia jahat atau enggak, terus lepasnya itu kayak pas mas jadi seorang kayak yang pemimpin juga, kayak yang kita abu-abu nih orang nih seolah-olah hmm, gitu mas, hmm, itu hmm. malah bagus sih sedia Panendra tuh, gue setuju tuh orangnya nggak dibikin yang wah gimana, tapi tuh dia tokoh sentral juga untuk jadi apa nih, tokoh sentral untuk petunjuk-petunjuk yang ada gitu loh mas. Nah, terus emak bapaknya si Sur gimana? Bapak Sisur ya ini sih kalau boleh bahasa kasarnya nih mas ya, yang Hmm. penting nih ada satu orang terkenal yang lebih terkenal lah gitulah, nggak tereksplor juga mas, nggak tereksplor juga mas, nggak tereksplor menit menit mainnya juga sedikit, terus Menurut lo juga kurang banyak? kurang banyak dia, kurang banyak, emang mungkin porsinya pasti segitu sih mas, memang maksudnya segitu pas, tapi maksudnya tuh marah-marahnya dan itu ya ya seperti bapak-bapak di film-film Indonesia seperti pada umumnya yang nggak suka tentang karakter anak ya seperti itu mas. Ini cuma bahasa kasarnya mas ya, jual Hmm, nama hmm. mas. Oke, oke, jual nama. Oke, oke. Nah, kalau kalau itu, kalau ibunya Ibunya bagus, si Landung ya, si Matupang ya. bukan si apa? Martini, Ruth Oh Martini, Martini itu bagus Ruth bagus, Martini. dia seorang sosoknya bagus. Hmm. Dia meraih penghargaan nggak? Ruth Martini, bentar ya. Enggak, Nominasi? enggak, Nggak enggak malah nih. meraih penghargaan enggak. Dia sih dikit juga menit bermain, tapi dia menurut gue sih bagus sih dia ketika dia ngomong sama si Suryani di motor, Betul. ketika dia menenangin si Suryani, ketika dia bawa ke suster rumah sakit itu bagus sih actingnya sih. Hmm. Bagus kejawaannya, terus karakternya tuh yang apa ya maksudnya tuh orang dari pinggiran gitu kayak pas banget mas. Mas sosok di penguatan untuk si Suryan ini memang anak-anak yang maksudnya tuh berjuang banget struggle gitu di ibu kota gitu mas. Hmm. Hmm. Cocok tuh diwakilkan oleh si itu tuh siapa, istrinya itu, malah si Lukman Sadis ini kayak agak terlalu keren mas di sini mas, kayak masih aura ini ya mas apa
orang-orang kayanya masih ada mas di sini mas. Ya, orang-orang kaya masih ada. Terus kita melihat janggal dia kayak kan biasa dia belakangan kan pakai jenggot ya, pakai kayak kumis-kumis tipis di situ ya. Umumnya biasanya tuh dia pakai kayak jenggot mas, biasanya mas di film-film yang terakhir kan dia pakai jenggot tuh, atau karakter dia di Instagram buat kan pakai pakai apa? Kayak punya ciri khas kan kayak jenggot, Putih. kumis. Di sini kan kayak diplontosin gitu, kayaknya jadi penyesuaian lagi gitu mas, untuk kita lihat lagi mas. Oke, ini menarik sih nih, menarik nih dari sudut pandang Mas Watching nih. Ya, berarti Ini kan kali ini membahas kekurangannya. kritikan yang bangun sih bagi gue sih. Oke. Nah, kalau gitu misalkan sebelum kita tutup nih, overall deh, film ini gimana nih? Film ini gimana dan harusnya gimana? Nah, ini mas, gue pengen kasih plot hole juga mas, yang kemarin tuh ada yang komen di podcast gue mas ya. Ini bener juga mas, gue baru pikir bener mas. Satu plot hole yang si bapaknya si ini nih, si Lukman Sardi kan bilang, Lastri lagi. Suryani, lu kemarin lu tahu gak sih jam 3 tetangga digedor-gedorin sama laki-laki. Nah, harus ya dengan wujud si supir taksi yang sangat ciri khas itu mas ya. Rambutnya putih, udah tua, ngos-ngosan. Harusnya tuh nggak cocok dibilang laki-laki mas. Bener mas itu mas. Kan kita nggak tahu pas kejadian itu yang nganterin itu apakah cuma supirnya doang atau ada orang lain kan. Harusnya kalau dalam plot ceritanya kan si bapaknya itu si supir itu mas harusnya mas. Nah, kalaupun misalkan kalau supirnya itu kan ya dia laki-laki, masa ngomong perempuan? Enggak dong. Harusnya tuh nggak menjadi sebuah kehebohan kalau misalnya tuh yang nganterin tuh seorang yang rambutnya sudah putih, sudah rentak, jalan napasnya tuh. Maksudnya gitu loh. Tetap aja walaupun dong. malam-malam pun fisiknya dia terlalu kentara mas. Fisiknya tuh terlalu kentara tuh, dia adalah bapak-bapak tuh kayak yang driver gitu loh, bukan laki-laki. Soalnya kan dia, lu laki-laki jam 3 gedor-gedorin rumah tetangga, bikin malu. Tetap dong, dalam arti gini loh. Bukan masalah soal laki-lakinya aja, tapi masalah soal dia harus diantar, mabuk, habis itu sampai gedor-gedorin seluruh tetangga. Itu udah satu hal yang memalukan, bagi betul. Keluarga tersebut memalukan, betul kan. Tapi bagi cara ngomongnya si Lukman Sardinya itu mas, dia tuh maksudnya bagi lu itu laki-lakinya itu harusnya muda gitu. Iya, soalnya tuh dia menitik beratkan tuh kayak laki-laki itu dari awal mas, jadi supaya mengecoh penonton mungkin. Tapi kalau kita urutin dari kejadian-kejadian jadi kurang pas mas kalau disebut laki-laki mas. Dengan penampilan fisik si bapak supir Netcar itu mas, Netcar yang ngangkat ban aja udah susah mas. Nah itu dia, itu kan jadi kan akhirnya kan tadi itu yang pertama gini. Plot hole itu mas. Kalau menurut gue sih nggak plot hole sih. Kalau saya cuma gara-gara papa yang ngomong laki-laki. Ya dia laki-laki bukan perempuan. Menurut gue sih plot hole apanya. Kalau gini mas, kalau yang nganterin contoh kayak si Yayan Ruhian masih laki-laki, oke lah. Fisiknya masih ada gitu. Atau si bapaknya si Lastri sendiri modelnya kayak bapak si Suryani ini, oke. Tapi ini fisiknya tahu sendiri mas, itu kan dibuat. Nah kalau kayak gitu tuh harus tonton lagi gitu, dalam arti apakah beneran bapak tua itu nganter, dan menurut gue sih gini loh. Lu kebayang nggak sih misalnya kalau lu anak lu nih istilahnya perempuan, ambil kata lah bapak itu tuh yang nganterin lu tuh lu mabuk nggak sadarin diri gitu, itu kan pasti lu juga akan gelek-gelek kan, nggak tahu lu dalam arti di dalam taksi lu akan gimana, seperti apa yang terjadi. Nah itu kan lu nggak tahu. Betul, tapi cara dia penyampaiannya mas gue mas. Penyampaiannya. Kalau menurut gue sih itu bukan hal besar sih, dalam arti bukan plot hole lah, itu dia laki-laki, kecuali bukan, itu dia laki-laki loh. Bener mas, tapi cara dia ngomongnya mas waktu kelas 5 kesannya itu kayak laki-laki muda gitu. Iya, atau om-om gitu ya. Sih. Ditambah gedor-gedornya itu tetangga pada bertanya gitu loh, maksudnya seolah-olah gitu loh maksudnya loh. Tapi ternyata dia lupa bahwa di dalam film tersebut alur cerita ini adalah yang nganter adalah seorang yang sangat berfisik banget untuk menggambarkan dia adalah seorang yang sangat berenta mas. Sebenarnya itu tetangganya pun nanya itu apa yang terjadi kepada Suryani loh.
apa yang terjadi. Nah, itu bisa jadi istilahnya itu bisa jadi menentang dari teori-teori lu. Justru karena dianteri oleh bapak-bapak, nih bapak-bapak nih kakek-kakek nganterin anaknya lu mabuk nih. Anak lu baik-baik aja gak? Nanyanya tetangga pada nanyain baik-baik aja apa Hmm, enggak. Bukan nanya itu siapa tuh cowok, bukan. Loh, itu kan laki-laki. siapa itu laki-laki dan tetangga kan ngomongin kan anaknya baik-baik aja apa enggak kan? Berarti itu Dan bisa malah bisa menentang dari itu, teori lu sih. kalau teori gue tuh harusnya gini Mas, kalau dia mau seperti itu, jangan kasih perannya tuh ke si bapak yang rambutnya udah putih. Maksudnya tuh harus bapak tuh nggak apa-apa umur 50 tahunan, tapi tuh Masih nggak gagah. tampilan fisik, iya nggak gagah tampilan fisik. Jangan yang ini kan seolah-olah pengen membuat tampilan fisiknya tuh putih gitu. Emang mungkin aktornya memang aktor satu aktor lawas juga tuh yang gue dengar tuh Mas ya. Dia tuh ibaratnya ya dia kasih perannya seperti itu gitu. Jadi dia lupa bahwa dia tuh ada suatu dialog dialog yang sangat penting gitu loh. Yang dia bilang laki-laki dan harusnya ada penyebutan tuh kata taksinya atau taksi online. Nah, karena kan netcar ya Mas, ini kan kita ingat loh ini netcar loh. Harusnya netcar itu kan kalau lihat di mobilnya Mas ya, ada kayak atasnya ya, kalau salah kayak taksi gitu kan. Nggak tahu deh. Ada gak ya? Kalau satu di atas waktu dia cek itu kalau satu di mobil Avanza-nya tuh ada kayak itu Mas apa? Kayak lampu taksi. Iya, tapi di luar itu memang lah anggaplah tuh di papah ya Mas, masuk gang ya Mas ya, di papah ya mungkin ya. Di papah tapi yang itu yang fatal itu yang bagi gue laki-lakinya itu sih Mas. Soalnya kalau misalkan Bapak kalau permasalahan itu tetangganya juga kayaknya nanyanya apa yang maksudnya anak lo baik-baik aja gak sih seperti itu kan? Bukan hmm, bukan iya hal itu tetap gosipin iya anak lu sama siapa tuh om betul. apa sama siapa bukan Iya, ngomong gitu kan? betul betul betul. Hmm. Tapi seolah-olah tuh jadi kita tuh yang berpikir Mas ya, yang kita sepanjang film berpikir. Jadi kita pikirannya kemana-mana nih siapa yang nganterin ya. Jadi maksud hati mau mengecoh Mas, maksud hati mungkin biar mengaburkan tebakan-tebakan atau kita tuh nyangkain siapa nih si Yayan, laki-laki ini siapa, orang suruhan atau siapa, tapi dengan mengatakan itu jadi ada sedikit tuh blunder Mas bagi gua. Blunder bukan plot hole sih, blunder dikit lah. Blunder dikit. Eh, itu bisa disanggah juga karena emosi menurut gue sih. Bisa sih, tapi kita jujur sebagai penonton gue merasa tuh kecelek Mas. Jadi kecelek, jadi kita mikirnya tuh supaya bener maksud tujuannya tuh supaya penonton tuh mikirnya masih nebak kayak Mas Bram Herlambang bilang kan ya di podcast. Jadi kita nebak siapa nih seru nih mencari tahu siapa nih sampai akhir siapa gitu ya. Nah itu bener itu kena itu ya Mas, kena dapat itu ya. Apa tuh pesannya apa tuh tujuannya dapat tapi dengan dia memberikan peran terhadap si bapak-bapak yang berambut putih ini Mas yang kayak tuh udah rentah banget cara jalannya juga ya Mas ya. Itu tuh agak kurang pas Mas. Gitu aja sih. Hmm, hmm, hmm. Itu sih kalau kalau menurut gue misalkan kalau sanggahan dulu yang pertama ya dia itu emang laki-laki. Jadi ya menurut gue itu bukan plot hole. Yang kedua itu kemungkinan sang ayah itu emosi. Jadi saya ya dia Lupakan ya. ngomong lu dianterin laki-laki, nggak ada yang bukan nggak ada temen lu yang perempuan kan ngomongnya gitu pasti laki-laki. Hmm. Mau itu om-om kayak mau kakek-kakek tapi laki-laki dia karena emosi dan lu kadang nggak sadar tuh dalam arti menurut gue sih karena itu sih jadi menurut gue sih Tapi itu adalah sebuah momentum Mas. Momentum para penonton menilai jadi Mas. Suatu momentum, kan momentum tuh 1 detik 2 detik tuh penting banget bagi gue. Nggak bisa tuh kita anggap ya anggap aja tuh lagi emosi. Kadang-kadang gitu Mas, ini bukan kejadian nyata ya, tapi itu maksudnya tuh sebuah film yang kita harus lihat sebuah momentum Mas. Itu penting banget. tapi kalau misalkan kalau dipikir-pikir kalau Hmm. secara dunia nyata lu emosi akan Akan apapun bisa nggak dikatakan benar Mas. nggak akan ngomong lu dianterin tuh oleh bapak tua seorang bapak tua yang lemah Hmm. istilahnya gitu. Nggak mungkin ya lu Betul. dianterin laki-laki mana teman perempuan lu mungkin ya gitu kan Hmm. kalau menurut gue seperti itu Iya sih. sih. Nah, terus Cuma gimana Bang? terus masalah kayak yang pesan taksi itu juga benar itu Mas. Itu kan emang katanya taksinya kan nungguin di rumah jadi pasti dia yang dapat ya Mas ya. Iya itu kan yang kemarin gue jawab ke lu. Iya, tapi terlalu maksain bagi gue Mas. Itu juga kau bagi sudut pandang nggak apa Mas, nggak ah, usah ah, sanggah. ah, ah, Benar-benar itu ah. mungkin gue tahu itu bisa aja karena di sana kan ibunya bilang nggak ada taksi di sini yang mau jauh, udah bla bla Betul. bla. Tapi sampai dia niat, maksudnya tuh prosesnya Mas, maksudnya tuh harusnya tuh ada kilas baliknya sedikit deh, obrolan Oke, lah jadi maksud si lu Rara dalam sama arti si
kekurangan dari film ini ya tadi itu yang beberapa Ngegampangin gitu loh. nggak maksud lu kurang dikasih clue-clue dalam arti tadi itu misalkan nggak dikasih flashback jadi kita nggak punya ikatan batin Iya, istilah ikatan ada sedikit emosi tuh terus emosinya jadi nggak istilahnya ada. kayak Apa misalkan sisi emosionalnya kayak jadi nggak ada. kayak istilahnya ini si Rama nih gimana bisa ngelakuin saya nyuruh si bapak tua itu harus itu ada kilas balik pas pengungkapan Iya, kita ngomong ya pas pengungkapan harusnya iya, dikasih kilas balik nih maksudnya di mana dia lagi ngobrol ke bapaknya nih saya ngasih instruksi iya, lewat apa gitu maksudnya iya, kurang kurang dikasih betul. Atau kurang CCTV, oh enggak kasih clue kayak waktu dia bilang cek dong CCTV lu bisa caranya kan setidaknya tuh nanti di scene selanjutnya nanti atau yang ketika jadi tahu orang pada jauh dia jahat ya dia tuh kayak ngapus tuh scene apa CCTV yang adegan-adegan apa gitu itu kan harusnya gitu detail ya mas secara detail ya gitu ya oke nangkep 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 jadi gitu istilahnya sih itu emosional jadi nggak dapat gitu loh dia cuma nunjukin udah objeknya ini tapi tuh maksudnya tuh prosesnya nggak dikasih lihat proses dalam yang arti membuat yang proses yang bisa masuk di akal istilahnya gitu ya. iya yang penonton tuh jadi ada sisi emosional tuh dapat gitu loh biar dapat gitu pesannya ke masyarakat dapat gitu loh nggak seolah tuh kebanyakan orang biarkan bersepsesi nggak boleh kita tuh kasih clue tuh biarkan sudut pandang penonton tuh apa biarkan tuh punya masing-masing pendapat tuh nggak bisa juga kok kita gitu mas itu pembelaan diri bagi gua kalau misalnya kita bilang seperti itu tetap harus ada tuh korelasinya mas korelasi ke penonton tuh supaya dapat kita tuh eh, berasa tuh ikut memiliki emang sih ini kenceng banget sih si Suryani jadi orang-orang tuh nggak terpikirkan tuh hal yang kecil-kecilnya seperti ini jadi orang pikir oh iya nih kejadian nih kasihan Suryani gue kesel tuh gue kebiri tuh gue gini jadi tuh pinter jadi karena Suryani yang di ini jadi orang respectnya tuh karena hal itu mas Oke, gitu nangkep nangkep. iya Nah sekarang ini kalau kita kesimpulannya layak nggak dapat 12 piala? oh udah pasti enggak mas Yang yang kayak pasti aktor yang pasti apa? best aktor apa sih menangnya apa sih mas coba kalau teknik pencahayanya bagus sinematografi gue jujur bagus Best aktor ini enggak? best aktor enggak sinematografi bagus best aktris harusnya dapat bagi gue ya salah satu yang satu bagus perannya si Suryani Hmm. Terus terus si apa musik Jerome juga bagus uh, musik latar juga bagus kayak ini terus kalau itu aktor pendukung si siapa yang menang yang tarik. enggak jujur enggak dia bukan tapi bukan gue jelek ya Oke, gue nggak maksudnya bilang jelek oke. Ini penata busana kata busana gara-gara pakai batik doang sih ya nggak tahu deh. Nah, nggak maksudnya kalau ini kalau menurut lu ngomong gimana? penata busana mas Bukannya nggak tahu, maksud gua kalau menurut lu gimana? Penata kalau busana? kita lihat nonton film Hollywood ya mas ya film penata busana tuh yang benar-benar tuh kita perhatiin film itu benar-benar wah ya mas ya penata busana aduh nggak ada yang membekas mas jujur mas Oke. Jadi apa yang istilahnya membekas apa cuma batik terbalik oke, cerita panjang terbaik. oke lah Oke, sutradara. kalau dia benar-benar orisinil oke lah Sutradara ini bukan skenario. Sutradara. iya ya gimana ya mas bagi gue tuh satu keseluruhan mas bagi gue nih Enggak, karena ini ada sutradara, ada skenario. kalau skenario Atau sih lebih tepatnya sih mas skenario lebih tepatnya sih skenario lu masih oke. Kalau masih sutradara oke itu mengarahkannya. nah itu banyak yang tadi miss yang seperti tadi gue Oke. bilang tuh mas Kalau lagu masih oke, musik oke ya. musik Editing juga standar bilang bagus nggak bilang jelek standar editing bagus sih perfect sih perfect ya. Oke, kalau gitu tadi itu yang lu agak kurang nih sutradara mungkin ya. Terus hmm, istilahnya pemeran pria harusnya itu Ciko Kurniawan itu bukan pemeran pria tapi itu pemeran pendukung ya. Menurut iya menurut lu ya. harusnya Terus kalau menang maksudnya pendukung mas kalau eh, menang mas tapi untuk di film ini pun kalau untuk di film ini juga nggak pas mas karena seperti gue bilang tadi ya diperankan oleh siapapun itu pasti seperti itu mas oke, penata busana juga menurut lu biasa aja ya. ya Oke. gara-gara Ah, batiknya aja mas kebalik mas itu mungkin psikologis secara psikologis itu bisa gara-gara menang gara-gara itu batik kebalik idenya mas soalnya untuk gini mas untuk film yang punya nuansa seni mas ya maksudnya tuh teater gitu mas ya itu harusnya tuh
itu loh, dieksplor loh Mas di situ Mas, harusnya Mas latihannya ketika dia tuh benar-benar tuh dieksplor, wardrobe semua tuh dieksplor. Ini enggak cuma baju yang awal-awal tuh baju warna biru atau ungu tuh, baju seragam yang kayak Squid Game Mas. Squid Game kan hijau, nah tuh birunya tuh udah cuma gitu Mas, nggak ada yang spesial bagi gua Mas, jujur ya. Hmm. Oke. Seru nih, seru nih. Hari ini nih bisa istilahnya melihat Sudut pandang lain ya. sudut pandang yang berbeda, di mana Nggak istilahnya melulu orang memuji. Emang sih kita nggak usah bahas tentang korban atau emang hal ini emang harus dikebiri lah, di apa, bener itu bener Mas. Gue setuju Mas, pelaku yang apapun itu ya, yang melakukan pelecehan seksual, fetis, terus foto diam-diam yang beredar di sekitar kita tuh emang harus dihukum, harus dikasih tuh punishment Mas, kayak gitu bener-bener. Gue setuju. Oke, Tapi oke. ingat loh, ini katanya kita ngomong sebuah film tuh kita harus jangan cuma lihat idenya, hasil akhirnya aja, tapi kita lihat tuh Oke, bukan sisi bukan sisi hanya seni pesannya aja gitu ya penontonnya, menurut iya lu ya, sisi tapi penontonnya. Ntar semua orang bahaya Hmm, bikin aja cerita ujung-ujung kayak gitu, tapi yang penting ujungnya kayak gitu kan. oke, Jadi oke, oke. ntar kalau kalau sutradara lain, ya kita bikin yuk tentang perundungan sosial nih, kita bikin yang kayak apa-apa gitu loh. Ya orang pasti memuji, Cyberbullying, terus habis itu ngasal aja gitu ya. Terus oh ini kan iya, perundungan. iya perundungan nih nggak boleh nih, pesannya gini kan, tapi kan prosesnya Mas. Oke, ini menarik, benar-benar menarik nih. Oke, thank you banget nih Mas Watching nih, kita ngobrol udah hampir hampir tengah malam. Berapa ini? Seru tapi seru nih. Dapat melihat sisi dan memangnya tadi itu ingat ya, apa menonton itu merupakan subjektivitas ya, dalam arti benar ya Mas Watching Ya, ya. Berarti subjektivitas bener. mungkin Gue nggak berani bilang gue ini bener 100%, tapi ini hmm, sudut pandang gue sebagai orang yang suka film tentang psikologis sama tentang kayak psikopat. maniak-maniak Hmm. psikopat tuh gue seneng banget Mas. Jadi gue bisa ngeliat tuh kayak gini kok, aduh tuh si peran si Rahmat tuh ya, gue pengen bilang tadi gue belum perannya Rahmat tuh nggak cocok dimainkan oleh si itu Mas, aktor itu Mas, sayang banget itu Mas, itu kuncinya padahal Mas, itu Oh, kuncinya. harusnya gimana? Harusnya apa yang kurang dan harusnya Mungkin gimana nih si Rama, yang membuat si para Julio? juri-juri itu menganggap dia tuh, dia menang nggak Mas, nggak kan ya, Enggak, yang membuat enggak. juri itu membuat dia sebagai nominasi mungkin pas dia adegan dia tuh yang lalu tuh ya gitu loh, yang waktu di itu loh Di apa, scene terakhir, di scene itu apa, fogging terakhir itu fogging. ya itu semua orang yang baca skenario juga bisa Mas, jujur Mas. Kuncinya tuh sejujurnya tuh si Rama Mas. Film ini akan lebih kuat kalau tuh si Rama itu punya karakter tuh yang kuat banget gitu loh. Kayak si Nicholas Saputra misalkan, coba gue bayangin yang main tuh, keren banget itu. Mungkin ya Mas ya. Hmm. Ini Oke. kayaknya kurang pas Mas. Badannya kecil, suaranya pelan. Terus kita nggak dapet karakter Joker itu, nggak dapet Mas. Nggak dapet sama sekali. Tapi bukannya itu Joker, ciri khas dari predator itu kadang-kadang itu orang yang kita nggak sangka Joker, katanya. kita ngomong Jokernya Mas, kita ngomong Joaquin Phoenix Mas ya. Sebelum dia jadi jahat kan dia jadi baik, sebelumnya baik kan. Hmm. Tapi dia tuh Auranya. naluri auranya tuh udah kelihatan Mas. Apa ya, aura gini orang nih gampang apa nih, vulnerable Mas, kita bilang Mas, gampang Rapuh rapuhnya tuh kelihatan. Ini dan bisa enggaknya berubah bukan berarti bahaya. berhasil Mas, enggaknya bukan karena jadi karakternya nggak dapet Mas, nggak dapet. Unit peran sentral tuh pasti Rama itu, jujur Mas, Sensuriani tuh Ramanya tuh penting banget. Nggak harus dia, bukan berarti dia harus menipu yang kan pasti saudara pasti bakal bilang gini nih Mas, itu emang gue sengaja, kalau lu tahu dia mah udah nggak seru filmnya atau gimana gitu. Gue yang cari orang tuh yang harus kelihatan baik-baik aja, nggak terlihat, dan tahu-tahu boom gitu Mas. Mungkin sutradara bakal bilang seperti itu Mas, tapi nggak gitu juga Mas. Harus tuh terpancar tuh aura Mas. Aura tuh kayak orang bilang tuh, aura itu makanya penyanyi latar ya Mas ya, penyanyi latar sama penyanyi utama tuh kita lihat tuh auranya beda. Kenapa Mas? Itu harus jadi, dia harus jadi penyanyi utama di saat itu Mas. Bahasa kasarnya, Hmm, 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 hmm. auranya tuh harus ada. Oke. Hmm, hmm. Nggak Jadi, perlu cara ngomong marah-marah, bukan, nggak harus dia yang psikopat, enggak, dari intonasinya gitu loh, dari matanya, dari gestur tubuhnya tuh harus udah kelihatan gitu, harus dipelajari, asal itu detail gitu Mas.
Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Jadi emang menurut lu nih para pemainnya juga banyak yang disayangkan lah menurut lu ya. Banyak yang Iya, riset disayangkan ya. riset untuk jadi seorang yang sakit atau psikopat auranya nggak kurang dapet mas. Oke, menarik, menarik, menarik nih, menarik. Oke, oke, oke. Thank you banget nih Mas. Contoh apa mas ya? Contoh Hmm? kayak film di luar selain Joker apa ya yang menurut lo aura tuh dapat banget tuh kayak Siapa? hmm, Uncut Gems. Atau yang itu tuh apa? Apa ya? Uncut Games boleh Wesley Snipes. Loh, iya gitu. nggak beneran Wesley Snipes dan itu apa yang itu tuh apa yang fansnya. Sorry. Alah, itu baru bener anjay si Jin nih. Jin. Si Jin atau siapa ini gue baru pengen Jin. bilang film apa lagi ya. Iya, iya itu bener itu salah satu berarti Jin terus si siapa tuh yang jadi kakaknya juga si siapa Wesley Snipes juga tuh cocok auranya maksudnya tuh kita penasaran banget sama penampilan dia gitu loh. Sama filmnya tuh film yang kita bahas juga mas apa ya mas ya? Maksudnya tuh kayak contoh Unchained deh mas si Russell Crowe Unhinged. mas. Russell Crowe Unhinged. Dia tuh kita nggak perlu lihat fisik dia tuh nggak perlu badannya berotot nggak perlu yang bawa pisau nggak perlu yang bawa senjata tapi tuh kita lihat sosok dia aja tuh nyetir dengan badan gendutnya itu kita ngeri mas gitu maksudnya mas. Hmm. Maksud gue gitu aura-aura yang seperti itu mas yang nggak perlu tuh ditunjukkan secara apa memang tapi tuh punya auranya mas gitu Hmm. sih. Hmm. Betul, 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 betul. Oke, oke, benar, benar. Berarti nangkep sih. Gue nangkep apa yang lo maksud sih. Gue Mm-mm. nangkep apa yang lo maksud. Nah, tapi tadi itu balik lagi sih. Dan berarti ingat ya tadi itu semua itu ya yang nonton itu ya ada Relatif yang ya. suka, ada yang enggak. Itu relatif kayak misalnya Mas Relatif ya Waci relatif. nggak suka, gue suka atau sebaliknya. Ini ada yang gue Iya suka, Mas betul Waci betul nggak suka, betul seperti betul. itu ya. Jadi Betul betul. istilahnya Ya ya sudut pandang lah kita hargailah. dan itulah istilahnya seninya ya mungkin ya seni menonton itu apa yang kita tangkap juga Ya itu selain ya daripada seni nonton kan kita nggak bisa tuh memasangkan kehendak lah ke semua yang harus sama sepemikiran sama kita mas. hmm, hmm. Oke, thank you banget nih Mas Watching nih. Kalau enggak nanti kita kalau ngobrol terus bisa sampai subuh nih. Bisa lupa waktu kita. Oke, thank you banget nih Mas Watching untuk ngobrol-ngobrol ini sampai ya tengah malam lah kita ngomong ya dan ya Oke, kita semoga bisa istirahat dan besok beraktivitas dan tentunya nanti nih semoga nih ada waktu lagi nih kita ngobrol-ngobrolin film lain nih Mas ya. sip 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 sip. Oke, thank you Mas. Thank you. Oh ya mas, aus mas minum dulu ya. Perfect water. Nggak, ya thank you. Oke.